Ketika bangsa Israel mendengar bahwa Saul telah mengalahkan orang Filistin, akhirnya orang Filistin ini dendam. Jadi orang Filistin itu mereka mau berperang melawan orang Israel. Sedangkan orang Israel itu jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan orang Filistin itu kata Alkitab jumlahnya itu seperti pasir di tepi laut. Artinya tidak terhitung. Saudara, kebiasaan orang Israel kalau mereka itu mau berperang, mereka harus terlebih dahulu membakar korban. Korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi yang berhak membakar korban itu adalah hak imam atau nabi. Samuel dikatakan kepada Saul, Saul, tunggu aku 7 hari. Jangan sampai aku belum datang, kamu sudah bakar korban. Pada waktu itu karena orang Filistin sudah mengepung orang Israel, sehingga orang Israel itu sangat terjepit. Saul ketakutan. Waduh, Samuel itu gak datang-datang. Sudah hari ke-7 Samuel belum datang-datang. Akhirnya Saul dia ambil tindakan. Dia katakan begini, daripada kita tunggu Samuel gak datang-datang, sedangkan kita sudah dikepung oleh orang Filistin, lebih baik sini korbannya, aku yang bakar. Saudara, akhirnya datanglah Samuel. Samuel katakan begini, Saul, Saul, kenapa engkau bertindak satu hal yang bodoh? Yang berhak membakar korban adalah seorang nabi. Tetapi Saul, dia tidak mengindahkan hal itu. Dia berpikir mentang-mentang dia sebagai seorang raja, dia bisa membakar korban. Meskipun dia bukanlah status nabi. Akhirnya saat itu Samuel katakan begini, karena engkau sudah bertindak bodoh, bertindak gegabah, tahtamu tidak akan pernah kokoh selama-lamanya. Sebenarnya dia diberikan takhta yang kokoh, tapi karena dia bertindak gegabah, yang melawan perintah Allah, akhirnya takhtanya itu diberikan kepada Daud. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, diberikan kuasa otoritas oleh Tuhan untuk memimpin rakyat atau memimpin jemaat. Saudara, jangan pernah kita bertindak gegabah, apalagi melakukan sesuatu hal yang menentang Tuhan. Apalagi kalau kita merencanakan hal-hal yang busuk terhadap gembala, rapat secara diam-diam tanpa ada gembala di situ. Luar biasa. Siapakah yang memimpin rapat itu? Para majelis-majelis. Tanpa sepengetahuan gembala secara diam-diam. Hati-hati saudara. Kalau mungkin kita dipengaruhi oleh orang yang jarang sembahyang, kita maklumi karena mereka mungkin belum bertumbuh iman. Tapi kalau kita yang sudah di dalam, yang sudah hari-hari bergereja saudara, kita melakukan tindakan-tindakan yang bodoh seperti itu, hati-hati. Seperti Saul, sebenarnya Tuhan memberikan dia takhta yang kokoh, tetapi karena dia melawan Tuhan, yang berhak membakar korban itu adalah imam. Tetapi Saul dia berpikir mentang-mentang dia raja, mentang-mentang dia punya kekuatan, punya kekuasaan, dia berpikir dia bisa kok. Tanpa Samuel pun dia bisa kok. Akhirnya Tuhan memindahkan takhtanya kepada Daud. Saudara, mari kita menjadi gereja yang dewasa. Jangan pernah bertindak gegabah, jangan mudah iman kita dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bergereja. Tetapi mari saudara, kita mau taat dan tunduk kepada firman Allah. Karena itu yang harus kita pegang kuat. Sebagai gembala membawa saudara dan saya untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Bukan saya akan bawa saudara masuk ke neraka, tapi saya akan bawa saudara menuju ke dalam kerajaan surga yang kekal.